السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang kita mengharapkan dia merupakan salah satu kebun di antara kebun-kebun surga. Karena itu kami mengucapkan kepada ikhwah marhaban bi talabatil ilmi, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan yang mengumpulkan kita dalam majlis ini tidak lain adalah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuka khutbah-khutbahnya dalam 3 ayat yang telah kita sebutkan tadi. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dan pembicaraan kita pada hari ini seperti yang tersebar dalam pengumuman mungkin adalah tentang manhaj dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, atau usul dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun yang ingin kami bahas bukanlah usul atau qawaid manhajiyah dakwah salafiyah atau dakwah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, tapi dia adalah satu bahagian dari pokok-pokok dakwah tersebut. Dan kami ingin menyelesaikan sebuah kitab, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi ikhwah seluruhnya. Dan kitab ini kami lihat memiliki hubungan yang erat dengan keadaan dakwah salafiyah di Indonesia, bahkan secara umum di seluruh dunia. Yang juga kalaulah kita memperhatikan keadaan yang terjadi di awal dakwah salafiyah di Indonesia, maka juga berkaitan dengan masalah ini. Yang kami maksud adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, At-Ta'assub Az-Zamim wa Atharuhu. Ta'assub Az-Zamim, fanatisme yang tercela dan dampak-dampaknya. Ya. Tentu saja mungkin antum akan bertanya, apa hubungannya dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah? Apa hubungannya dengan pokok-pokok dakwah salafiyah? Maka ketahuilah bahwa asal dalam masalah ini adalah hadis Hudzaifah bin Yaman, di mana beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr mukhafata an yudrikani." Adalah manusia bertanya, itu para sahabat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku bertanya kepada Nabi tentang kejelekan. Mukhafata an yudrikani, karena takut jangan sampai kejelekan itu mendatangi saya atau saya dapatkan kejelekan tersebut. Maka dalam konteks inilah kita berbicara, agar kemudian kita memperhatikan bagaimana sebenarnya ta'assub az-zamim itu dan dampaknya terhadap dakwah salafiyah, dakwahnya kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kepada kaum muslimin dan umat secara keseluruhan.
Maka ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, sebelum berbicara tentang masalah ta'assub melalui kitab yang kita sebutkan tadi, At-Ta'assub Az-Zamim, maka ada beberapa muqaddimah yang penting untuk kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi ikhwah seluruhnya. Tadi telah kita sebutkan secara ringkas bahwa ini berkaitan dengan masalah dakwah salafiyah di Indonesia secara khusus. Dan alhamdulillah kita mengetahui bagaimana perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia. Namun kita pun menyadari apa yang terjadi dari kenyataan yang pahit yang dialami oleh dakwah salafiyah di Indonesia. Ternyata salah satu perkara penyebab terjadinya kegetiran dan kenyataan yang pahit tersebut tidak lain adalah ta'assub az-zamim ini. Karena itu, ada muqaddimah yang ingin kita sampaikan kepada ikhwah, yaitu bahwa sesungguhnya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu mir'atul mu'min, wal mu'minu akhul mu'min, yakuffu alaihi dhi'atahu wa yahutuhu min wara'ihi." Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Rasulullah pernah bersabda, "Al-mu'minu akhul mu'min, al-mu'minu mir'atul mu'min." Bahwa seorang mukmin adalah cermin bagi saudara mukmin yang lainnya. Wal mu'minu akhul mu'min, dan mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Perhatikan ikhwah fillah. Di sana Rasulullah menjelaskan tentang hakikat seorang muslim, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Apa dia? Sebagai cermin. Kal-mir'ah, sebagai cermin. Ya? Dan tentunya kita mengetahui hakikat dari cermin itu, ya? Dan apa tujuan daripada cermin itu dan kegunaannya. Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana kedudukan seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Dan penekanan Rasulullah bahwa al-mu'min menunjukkan bahwa boleh jadi di sana ada orang lain yang menjadi cermin bagi orang lain pula, saudaranya yang lain pula, ya kan? Tetapi kalimat mukmin memberikan makna yang lebih. Seperti kata Rasulullah dalam hadis yang lain, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh mengherankan perkara seorang mukmin bahwa perkaranya selalunya kebaikan. Jika menimpa dia kejelekan, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka adalah kebaikan baginya. Jika menimpa dia kegembiraan, kesenangan, maka dia bersyukur. Maka Rasul menekankan, "Walaysa dzalika illa li mu'min." Namun yang demikian bukanlah atau tidaklah melainkan hanya ada pada seorang mukmin. Artinya bahwa seorang mukmin dengan keimanannya, maka dia berbeda dengan orang lain dalam masalah musibah dan kesenangan. Dalam musibah dia bersabar, dalam kesenangan dia bersyukur. Dan ini walaysa dzalika illa lil mu'min. Tidaklah dia kecuali kepada seorang mukmin. Maka demikian pula hadis yang mulia ini. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Maka kedudukan cermin menunjukkan bahwa dia menampakkan apa yang tidak kita ketahui. Ya enggak? Ya? Kita tidak mungkin mengetahui bahwa di wajah kita ada coreng, ada arang, atau yang lainnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Maka siapa yang memperlihatkan itu? Dia adalah saudara kita seorang mukmin. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Dan iman yang ada pada dia menyebabkan bahwa dia pastilah akan memberikan nasihat kepada kita dan mengingatkan kita untuk kebaikan diri kita. Ya. Itu min wajibatil iman. Dari konsekuensi keimanan, ya kan? Dari tanggung jawab keimanan. Maka ini perkara yang penting, ikhwan fillah. Yang pertama, al-mu'minu mir'atul mu'min. Kemudian yang kedua, al-mu'minu akhul mu'min. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Maka Rasulullah mensifatkan seorang mukmin sebagai saudara, menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna
ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka ukhuwah imaniyah ditegaskan dalam hal ini, namun sebelumnya disebutkan tentang cermin. Seorang mukmin cermin bagi mukminnya yang lainnya. Kemudian Rasul mengatakan bahwa yakuffu alaihi dhi'atahu wa yahutu min wara'ihi. Apa yang khilaf dari saudaranya, apa yang hilang dari saudaranya, maka dia memperbaikinya, dia menutupinya. Wa yahutuhu min wara'ihi, dan mengikutinya dari belakang, mengawasinya dari belakang, menjaganya agar tidak tergelincir dan menyimpang. Maka ini menunjukkan kepada kita perkara yang penting yang diingatkan oleh Nabi dalam hadis Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Din adalah nasihat. Ya. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, yang penting kita ingatkan sekali lagi dalam hadis ini bahwa seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lainnya, dan seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam juz ke-28 dari fatwanya, Majmu' Fatawanya, menjelaskan bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal yadain. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti dua tangan, kal yadain. Yang kata beliau, yasilu ihdahuma al-ukhra. Salah satunya mencuci tangan yang lainnya. Wa qad la yanqali'u al-wasfu illa bi syai'in illa bi naw'in min al-khushunah. Dan terkadang kotoran tidak akan hilang dari sebuah tangan illa bi naw'in min al-khushunah, kecuali dengan sedikit kekerasan. Khushunah. Naw' min al-ghiddah, sedikit keras, syiddah, ya. Tidak hilang kotoran yang ada pada tangan yang lainnya kecuali dengan bi syai'in min al-khushunah, ya. Namun kata beliau, lakin dzalika yujibu min an-nadhafati aw an-nadhafati wan-nu'umati ma nahmadu dzalika al-takhshif. Kata beliau, tetapi kekerasan, syiddah, ketegasan dari tangan yang satu, ya, akan mendatangkan nadhafah, kebersihan, wan-nu'umah, kelembutan, artinya mengembalikan kembali kelembutan dari tangan yang kotor tadi, ya kan? Dengan apa? Yang akhirnya kita memuji bentuk ketegasan, bentuk syiddah tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berbicara tentang seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Ya, beliau tidak berbicara tentang seorang mukmin dengan yang lainnya, tidak. Tentang seorang kafir, tidak. Beliau berbicara tentang seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya, bahwa mereka ibarat dua buah tangan, yang satunya mencuci tangan yang lainnya. Terkadang kotoran yang ada pada tangan tersebut, pada sebuah tangan, tidak bisa hilang kecuali dengan bentuk kekerasan, ketegasan, ya. Yang bentuk kekerasan tadi dipuji. Kenapa? Karena apa yang dihasilkan darinya, kembalinya tangan tersebut kepada kebersihannya dan kelembutannya. Ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Ini pun adalah duar, suatu permata dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan sesungguhnya perkara ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang orang-orang yang tidak memahami manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah secara rinci, kemudian menyangka bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang paling senang dengan perpecahan. Ya. Bahwa orang-orang yang paling getol dengan perselisihan. Ya. Sampai mereka pun mengatakan bahwa seorang Ahlus Sunnah membongkar aib saudaranya Ahlus Sunnah yang lainnya, menggibahi saudara Ahlus Sunnah yang lainnya, atau bentuk-bentuk ucapan yang lain yang sebenarnya perkara ini perlu didudukkan. Ya. Bahwa seperti yang ditulis oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam kitabnya Raddu 'alal Mukhalif, beliau menjelaskan dan menegaskan bahwa Raddu 'alal Mukhalif
membantah orang yang menyelisihi adalah salah satu bentuk dari pokok ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya dengan dhawabit, dengan kaidah-kaidah yang beliau rinci dalam kitab tersebut. Tapi intinya bahwa kita dapatkan para ulama saling berbicara di antara mereka. Demikian pula para thalabatul ilm. Tapi kita lihat bahwa tujuan mereka adalah nasihat. Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa 'amatihim. Tujuan mereka adalah nasihat. Ya? Tujuan mereka adalah mengajak orang yang menyimpang kepada kebenaran dan memegang tangan orang yang salah untuk kembali kepada kebenaran. Ya? Adapun ucapan-ucapan yang tadi kita sebutkan itu adalah ucapan atau bentuk resiko yang harus ditanggung bagi seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Uwais Al-Qarni, tabi'il jalil, pernah berkata, "Innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari lam yada' li mu'minin sadiqan ta'muruhum bil ma'rufi fayastumuna 'aradana." Sesungguhnya beramar ma'ruf nahi munkar tidaklah meninggalkan seorang mukmin sadiqan, sahabatnya, untuk dia perintahkan kepada kebaikan, fayastumuna a'radana, maka mereka pun mencaci atau mencela kehormatan kami. Artinya bahwa daripada bentuk amar ma'ruf nahi munkar, terkadang kita harus menegur, mengingatkan saudara kita yang mungkin mereka habun nasi ilaina, orang yang paling kita cintai di antara manusia. Tapi kewajiban amar ma'ruf nahi munkar mewajibkan kita untuk menegur dan mengajak dia kepada kebaikan dan melarang dia dari kemungkaran. Kata Uwais Al-Qarni, fayastumuna a'radana, maka mereka kemudian mencela kehormatan kami. Wa yajiduna ala dzalika awana min al-fasiqi hatta wallahi laqad ramawni bil adha'i. Dan mereka kadang mendapatkan pembantu-pembantu, penolong-penolong, ya. Ya, kenapa? Ya terkadang suatu nasihat disalahpahami, ya kan? Akhirnya oleh orang yang dinasihati menyangka bahwa dia dilecehkan dan sebagainya. Kemudian diangkat masalah ini, maka dimanfaatkanlah oleh kelompok-kelompok hizbiyah, ahlul bid'ah, bahwa lihatlah ahlus sunnah mereka saling mencela di antara mereka. Padahal yang dilakukan adalah nasihat. Yang dilakukan adalah amal perintah Nabi, al-mu'minu mir'atul mu'min. Tapi demikianlah mereka hizbiyun memanfaatkan hal ini sebagai bahan untuk memecah belah kaum muslimin. Sehingga kadang difahami bahwa amal ma'ruf nahi munkar adalah titik perpecahan. Dan nanti akan datang nukilan dari perkataan Syekh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa justru amar ma'ruf nahi munkar adalah titik pemersatu, bukan pemecah belah. Amar ma'ruf nahi munkar titik pemersatu, bukan pemecah belah. Ya. Maka berkata Uwais Al-Qarni, bahkan mereka telah mencela aku dengan perkara-perkara yang besar, dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Wa aynallahi la ada an akuna lillahi fihim bihaqqihi. Demi Allah, tidaklah akan aku tinggalkan untuk aku tegak karena Allah bagi mereka atau kepada mereka untuk menegakkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Beliau berbicara tentang shadiq, seorang sahabat, ya, yang dimana kewajiban dari amar ma'ruf nahi munkar kita menasihati sahabat tersebut, ya, kita mengajak dia kepada kebaikan, walaupun boleh jadi kita disemprot, dicela karena perkara tersebut, atau bahkan kemudian dituduh yang bukan-bukan, namun sesungguhnya perkara tersebut tidak mengejutkan kita dari menegakkan kewajiban nasihat. Kewajiban nasihat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin juz keempat halaman 498 beliau menjelaskan
ketika menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Yang mana ayat ini, ayat sebelumnya adalah "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Ayat yang menjadi pokok dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Hendaklah ada dari kalian yang mengajak kepada kebaikan, yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Yang memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan mereka itulah orang yang beruntung. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat selanjutnya 105, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang tafarraqu wa ikhtalafu, yang mereka berpecah belah dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang pedih. Berkata beliau bahwa wan nahyu anit tafarruqi ba'da dzalika al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar yadullu ala anna tarka al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkari yusabbibu atau sababun lit tafarruqi. Sababun lit tafarruqi. Kata beliau, ingat, perintah amar ma'ruf, setelah itu larangan berpecah belah. Kata beliau, sesungguhnya larangan dari berpecah setelah perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar menunjukkan yadullu ala anna tarka al-amri bil ma'ruf, menunjukkan bahwa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar sababun lit tafarruq, merupakan sebab dari perpecahan. Wa dzalika anna an-nasa idza kanat lahum masharib muta'addidatin mukhtalifatin iftaraqu. Yang demikian itu adalah bahwa manusia jika mereka punya masyarib, punya keinginan, punya tujuan, jalan yang berbeda, yang berselisih, maka pastilah mereka akan berpecah. Fa hadza ya'malu ta'atan wa hadza ya'malu ma'siyatan. Yang ini beramal ketaatan, yang sana beramal dengan amal maksiat. Pecah tidak? Pasti berpecah. Ya. Wa hadza yazkuru wa hadza yusalli. Ini mabuk dan ini salat. Wa ma asbaha dzalik. Fatatafarraq al-ummah. Maka umat pun berpecah. Wa yakunu likulli ta'ifatin mashrabun wa lihadza qala ta'ala wa la takunu kalladzina tafarraqu. Dan masing-masing kelompok punya tujuan. Ya. Oleh karena itu Allah memerintahkan, Allah berfirman, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah. Idan, dan ini kalimat penting kata beliau. Idan, la yajma'ul ummata illa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau begitu, tidak akan menyatukan umat ini kecuali amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita lihat seperti firman Allah dalam ayat yang lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, disebutkan i'tisam dengan kitabullah. Setelah itu wala tafarraqu, dan janganlah berpecah. Yang menunjukkan bahwa i'tisam bil kitabi was sunnah zimamul aman min at-tafarruqi wal ikhtilaf. Bahwa berpegang kepada kitab was sunnah bihablillah merupakan keamanan, pencegah dari perpecahan dan perselisihan. Ya kan? Wa tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Ya? Maka jelas ayatnya seolah-olah disusun dalam satu susunan. Ya? Subhanallah. Oleh karena itu, kata beliau, "Falau anna al-ummata amarat bil ma'ruf wa nahat 'anil munkar wa tahakamat ila al-kitab was sunnah ma tafarraqat abadan wa yahsul lahumul amnu wa la kana lahum amnun ashaddu min kulli amnin." Kata beliau, seandainya umat ini mereka memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran dan berhukum kepada kitab dan sunnah, artinya kembali kepada kitab was sunnah, maka tidaklah mungkin mereka akan berpecah
dan pastilah mereka akan mendapatkan keamanan lebih dari segala bentuk keamanan yang lainnya. Keamanan yang sempurna akan mereka dapatkan jika mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang keadaan jum'iyat wal jamaat, tentang keadaan jum'iyah, yayasan-yayasan dan jamaah-jamaah dan kelompok-kelompok yang sangat banyak di negara-negara Islam, ya, yang terjadi ikhtilaf di antara mereka, perselisihan dan perpecahan di antara mereka, dan masing-masing jamaah menyesatkan jamaah yang lain. Dan ini tentunya kenyataan yang menunjukkan adanya penyakit, tentu saja, ya kan? Tidak seperti perkataan orang-orang hizbi yang mengatakan bahwa ini zahiratun sihiyah katanya. Ini bentuk yang baik, ya. Contoh yang bagus, masing-masing berlomba untuk mencari kebaikan. Subhanallah. Padahal jelaslah perbedaan mereka adalah perbedaan akidiyah manhajiyah, ya kan? Ya. Maka ditanya kepada Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tentang jum'iyah tersebut, tentang jamaah tersebut, perpecahan yang ada di antara mereka, dan mereka saling menuduh di antara mereka. Maka beliau menjawab. Tentunya jawaban beliau kita ringkas, ya. Sebelumnya beliau menjawab tentang apa yang merupakan kewajiban seorang muslim atau kewajiban kaum muslimin untuk mengikuti jalan yang lurus dan mengikuti manhaj yang lurus, manhaj Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari ikhtilaful kalimah, dari perpecahan dan perselisihan. Kemudian beliau mengatakan, dan kita membawakannya sebagai syahid dalam masalah ini. Beliau mengatakan, wal jum'iyat idza kafarat fi ayyi baladin islamiyyin min ajli al-khair wal musa'adah wat ta'awun 'ala al-birri wat taqwa bainal muslimin duna an takhtalifa ahwa'u ashabiha fahiya khairun wa barakatun fahiya khairun wa barakatun 'azimah. Kata beliau, jum'iyah, yayasan-yayasan, jika dia banyak di negara-negara Islam demi kebaikan, min ajlil khair, karena kebaikan, wal musa'adah, dan bantuan, pertolongan, wat ta'awun, serta tolong menolong di antara mereka, alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan ketakwaan, maka kata beliau, duna an takhtalifa ahwa'u ashabiha, tanpa adanya perselisihan di antara hawa nafsu dari pemilik, pemegang yayasan-yayasan tersebut. Jadi ingat, ya, tujuannya adalah apa? Musa'adah, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kebaikan, ya. Tidak ada perbedaan hawa nafsu dari masing-masing yayasan. Karena tidak setuju dengan yang lainnya, tidak sesuai dengan manhaj mereka, dia buat yayasan baru misalnya, ya. Tidak ada seperti itu. Kata Syekh, fahiya khairun, maka adalah kebaikan, wa barakatun 'azimah, dan barakah yang besar. Kemudian beliau mengatakan, wa amma idza kanat kullu wahidatin tudallil al-ukhra, adapun jika setiap jum'iyat, yayasan, menyesatkan yayasan yang lainnya, wa tantaqilu 'amalaha, dan mengkritik perbuatan dari yayasan tersebut, program-programnya dan sebagainya, fa inna ad-dara biha hina idin 'azimun wal awaqib waqimah. Kalau begitu, mudaratnya besar dan dampaknya waqimah, mengerikan, jelek, ya. Al-wajib 'alal muslim, kemudian beliau mengatakan, kalau terjadi seperti ini, dan kenyataan menunjukkan hal itu, ya kan? Kenyataan yang ada sekarang, yayasan-yayasan yang ada, ya. Fi ghalibi ahwaliha, kebanyakan keadaan mereka adalah seperti ini, ya kan? Mereka saling mengkritik, saling menyesatkan, saling menuduh, ya. Nah, tentunya tidak boleh kita ta'assub, dan inilah materi yang akan kita bahas dalam masalah ini. Tapi yang perlu kita ingat bahwa ini adalah kenyataan. Dan kata Syekh kemudian, fal wajibu 'alal muslimin. Kalau demikian, maka kewajiban bagi kaum muslimin tawdihul haqiqati wa munakashatu kulli jama'atin aw jum'iyyatin wa nushul jami'. Maka kata beliau, kewajiban kaum muslimin adalah tawdihul haqiqah, memperjelas hakikat yang ada. Mengapa terjadi perselisihan itu? Ya.
Mengapa terjadi perbedaan itu? Ya. Kita jangan terperangkap dalam bentuk asabiyah. Oh, karena dia teman saya, karena dia sahabat saya, karena dia ayah saya. Subhanallah. Ali bin al-Madini ketika ditanya tentang ayahnya, ya kan? Apa kata beliau? Is'alu ghairi. Tanya orang lain. Ayah dia ditanya, bagaimana? Is'alu ghairi, tanya orang lain. Maka para sahabat mengatakan, nas'aluka anta. Kami bertanya kepadamu. Fataqa ra'sahu, maka dia pun menundukkan kepalanya dan mengatakan, inna hadha din. Sesungguhnya ini adalah agama. Abi dhaif. Ayahku dhaif. Untuk ayahnya. Dia mengatakan bahwa ayah saya tidak diterima riwayatnya. Ya? Maka demikianlah harusnya kita terhadap kebenaran itu. Maka kata Syekh, fal wajib al muslimin tawdihul haqiqah. Wajib bagi setiap kaum muslimin untuk memperjelas hakikat. Wa munakashatu kulli jama'atin atau jum'iyatin, dan mengkritik atau menasihati, munakashah, mendebat setiap jamaah atau jum'iyah tersebut, wa nushul jami', dan menasihati keseluruhannya, bi an yasiru fil khatt alladhi rasamahu Allah li 'ibadihi, agar mereka berjalan di garis yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Wa da'a ilaihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah mengajak kepadanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tajawaza hadha aw istamarra fi 'inadihi limasalih shakhsiyatin aw limaqasid la ya'lamuha illa Allah. Jika tajawaza hadha, orang ini melampaui batas, tajawaza, wastamarra fi inadihi, dan dia terus dengan kengerannya, penolakannya kepada nasihat, tidak mau menerima kebaikan, tidak mau mendengarkan kebaikan, tidak mau menerima kebenaran, lisalih syakhsiyatin, karena maslahat syakhsiyah pribadi, ya, tujuan individu tertentu, ya, atau maqasida, atau karena tujuan-tujuan la ya'lamuha illallah, karena tujuan-tujuan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tampak kepada kita bahwa dia istamarra ala hada wa anada, bahwa dia terus dan tidak mau menerima kebenaran. Fa innal wajiba, maka sesungguhnya wajib, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, at-tashhir bihi wa at-tahdhir minhu mimman arifa al-haqiqata hatta yatajannabu an-nasu tariqahum wa hatta la yadkhulu ma'ahum man la ya'rifu haqiqata amrihim fayadilluhu wa yusrifuhu an at-tariq al-mustaqim. Dalam keadaan ini, kata Syekh, maka sesungguhnya kewajiban untuk tasyhir bihi, ya, menyebarkan kesalahan mereka ini tadi, wa tahdhiru min, dan mengingatkan dari perbuatan mereka, dari penyimpangan mereka, bagi orang yang mengetahui hakikat, tentunya beramal dengan keyakinan, ya, dengan ilmu, seperti nasihat Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili kepada para tulab Indonesia dan kepada kita seluruhnya, duat Indonesia. Ketika ditanya kepada beliau tentang khilaf yang terjadi di Indonesia, maka beliau menasihati, dan nasihat yang kita nukilkan sebentar, ya, sebagian dari nasihat tersebut karena pentingnya hal tersebut, ya. Maka dikatakan oleh Syekh, fal wajib, jika mereka istamarra, terus dalam penyimpangannya dan menolak kebenaran, anad, mu'anid, membantah, membangkang, maka kata Syekh, ya, apakah karena tujuan pribadi atau karena tujuan yang tidaklah kita tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, ya, tapi tampak istimrarnya, ya, mu'anadahnya kelihatan, maka ketika itu tasyhir bihi wa tahdhiru minhu anhu, maka menyebarkan kesalahannya dalam rangka nasihat, ya, dan kemudian memperingatkan dari dia mimman 'arifa al-haqiqah, dari orang yang mengetahui hakikat yang sebenarnya, hingga Rasulullah, hingga hatta yatajannabu an-nas, hingga manusia menjauhi jalan mereka, wa hatta la yadkhulu ma'ahum, dan agar manusia tidak masuk bersama mereka, man la ya'rifu haqiqata amrihim, orang yang tidak tahu hakikat dari jamaah-jamaah
tersebut. Artinya supaya orang tidak terlibat ke dalamnya, tidak masuk ke dalamnya. Apalagi orang-orang yang tidak tahu, awamun nas. Ya? Karena kata Imam Az-Zahabi, innal quluba dha'ifah, telah menjelaskan bagaimana tahdzir para salaf terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Beliau mengatakan wal ummatu ala hadzal amal, dan umat atau para a'immah di atas amal ini yarawna anna al-quluba dha'ifah wa syubahu khattafah. Mereka melihat bahwa hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Maka dalam rangka menjaga hati kaum muslimin yang lemah, hati kita seluruhnya yang lemah, adalah bentuk tahdzir dan perkara yang disebutkan ini dalam rangka nasihat. Ya. Fayadilluhu wa yusrifu an tariqil mustaqim alladhi amarna billah biittiba'ihi fi qawli jalla wa ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Agar kemudian orang-orang tidak masuk kepadanya, itu orang-orang yang tidak tahu hakikat perkara mereka, sehingga mereka disesatkan oleh oleh jamaah tersebut, dan kemudian dipalingkan dari jalan yang lurus yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya dalam firman Allah dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan ila jalan yang lurus maka ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga memecahkan kalian, menyelewengkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengingatkan, wa mimma la syakka fihi anna kathrata al-firaq fi jama'at fi al-mujtama' al-islami. Namun tema selanjutnya saya kira kalimat yang kembali menegaskan tentang masalah pentingnya untuk bersatu, dan bahwa musuh-musuh Islam dari jin maupun manusia memanfaatkan dan senantiasa berusaha untuk memecah belah kaum muslimin, ya. Maka apa yang telah kita sebutkan tadi cukup menunjukkan kepada kita bahwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, sebagaimana para masyayikh yang lainnya dari masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan dari para imam-imam Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menasihat kepada kita untuk tetap menjalankan nasihat, ya, dan untuk senantiasa menampakkan kebenaran dan membantah kebatilan dari siapapun datangnya, namun tentunya dengan uslub yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Namun yang penting kita ingatkan ikhwani fid din bahwa Syekh bin Baz rahimahullah adalah salah satu orang tokoh ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berada di depan dalam membantah kebatilan ahlul batil, ya. Dan kita dapatkan bagaimana perkataan beliau ketika bahkan membantah orang-orang yang masih dalam kumpulan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga adalah salah dan keliru jika ada yang mengatakan bahwa sebagian orang hanya mengambil manhaj Syekh bin Baz dalam masalah akidah dan manhaj Syekh Utsaimin dalam masalah akidah dan Syekh Al-Albani dalam masalah hadis dan fikih. Sementara dalam manhaj Radd al-Mukhalif, membantah orang yang menyimpang baik dari di luar Ahlussunnah maupun dari Ahlussunnah, mereka tidak mengambilnya. Ini adalah kekeliruan, ya. Syekh Abdullah Salafi mengumpulkan nukilan perkataan dan ucapan, tulisan dan ceramah dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam mengkritik Ahlussunnah dan menjelaskan kebenaran, ataupun mengkritik ahlul batil dan membantah mereka. Ya? Jadi kita lihat bahwa ulama Ahlussunnah wal Jamaah rahimahumullah tidak berselisih dalam masalah membantah orang yang menyelisih kebenaran. Ya? Dari siapapun dia. Cuman tentunya seperti nasihat Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa mereka ketika mensikapi kesalahan dari Ahlussunnah berbeda dengan sikap kepada ahlul bidah. Ya? Tapi itu jangan salah paham. Ketika melihat Ahlussunnah menasihati Ahlussunnah yang lainnya, kita mengatakan wah mereka menggibahi, mereka mencari kemasyhuran, mereka hanya sibuk dengan kesalahan orang lain, lupakan kesalahan dirinya. Tidak.
tidak lain dafi mereka adalah nasihat. Seperti sabda Nabi dalam hadis Tamim bin Aus ad-Dari. Tujuan mereka adalah ihqaqul haq wa ibtalul batil. Menampakkan hak itu hak dan batil itu batil. Maka ikhwani fi din rahimani rahimakumullah. Ada lagi perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah seputar masalah bantahan ketika dia ditanya tentang salah satu perkataan dari Adnan Ar-Ur, ya, yang ditahdir oleh para ulama yang memukakan sebuah kaidah, ya, yang tentang apa? Mengkritik ahlul bid'ah, bahwa kita harus menyebutkan kebaikannya. Kemudian Syekh membantah seperti itu. Kemudian ditanya lagi kepada Syekh, apakah metode mengkritik ini yang itu kita tidak perlu menyebutkan kebaikannya? Kata Syekh, tidak perlu menyebutkan kebaikannya. Sebab kalau saya menyebutkan kebaikan, tidak akan ada faedahnya bantahan saya. Maka Syekh ditanya, apakah itu untuk ahlus sunnah atau selain ahlus sunnah? Kata Syekh, untuk ahlus sunnah dan selain ahlus sunnah. Untuk ahlus sunnah dan selain ahlus sunnah. Ya? Tapi ingat ikhwani fiddin, tujuan mereka dan fatwa para masyayikh ini tadi bukanlah maksudnya bahwa kita kemudian tasyabbuh atau menyibukkan diri atau mengenyangkan diri dengan perkara seperti itu, tidak. Tapi lihat, tujuan mereka adalah nasihat. Maka sebetulnya pula kita berhusnudzon kepada saudara kita yang kadang mengkritik dari suatu kesalahan atau mencoba memperbaiki satu kejelekan. Dan kita tahu bahwa tujuan mereka adalah menginginkan kebaikan. Ya? Maka dalam keadaan seperti ini, ikhwan fillah, tidak harus berhati-hati dari memperkuat jabhah ahlul bid'ah wad dhalalah. Dari memperkuat frontnya ahlul bid'ah wad dhalalah. Yang mereka mencari perkataan-perkataan di antara ahlus sunnah untuk kemudian mengangkatnya ke seluruh pelosok dunia dan mengatakan, lihat ahlus sunnah wal jamaah. Mereka orang yang paling senang berpecah belah. Paling senang ribut-ribut. Padahal tujuan ahlus sunnah kepada ahlus sunnah yang lainnya tidak adalah nasihat. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghajar Ubay bin Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kesalahan dari para sahabatnya dalam hadis Abu Waqid Al-Layth. Ya kan? Maka kita dapatkan di sini bahwa mengkritik, menasihati adalah satu bagian daripada usul manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Hanya saja orang-orang yang tidak paham akidah ahlus sunnah wal jamaah, tidak paham pokok ahlus sunnah wal jamaah, kemudian menyangka bahwa perbuatan ahlus sunnah kepada ahlus sunnah yang lainnya adalah ghibah. Perbuatan ahlus sunnah yang lainnya adalah perbuatan saling melecehkan, perpecahan dan lain sebagainya. Subhanallah. Ahlus sunnah antara ahlus sunnah dan sunnah wal jamaah terkadang mereka saling mengkritik, menulis tentunya dengan adab dan ihtiram, ya kan? Hatta dalam masalah fiqhiyah khilafiyah, ya kan? Dalam masalah fikih yang diperselisihkan di antara para ulama. Dan terkadang kita dapatkan ada nauk minasyidah, suatu bentuk kekerasan, ketegasan. Namun bawalah kekerasan tersebut kepada konteks dari perkataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau mengatakan, wal mu'minu alal mu'minina kal yadain. Orang mukmin kalau yang seperti dua buah tangan yang membersihkan tangan yang lainnya. Yang ada kotoran yang terkadang butuh dikerasi agar hilang. Ya? Inilah yang kita dapatkan di antara hiwar di antara ahlus sunnah wal jamaah. Maka ikhwani fiddin, sekali lagi bahwa kemudian ketidakpahaman kita akan manhaj ahlus sunnah dalam masalah seperti ini menyebabkan kita kemudian justru bersangka jelek kepada saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang menegakkan nasihat. Dan kemudian terkadang tanpa disadari, dan karena itulah kita merasa perlu membawa kitab ini, kita pun terseret dalam bentuk asabiyah, ta'assub al-madmum, al-asabiyah al-madmumah, bentuk fanatisme yang tercela, ya? Yang dimana faktor inilah sebenarnya penyebab khilaf yang terjadi di antara kaum muslimin
atau dakwah salafiyin dan salafiyah di Indonesia. Dan alhamdulillah, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah mengetahui hal itu. Ya. Dalam nasihatnya kepada kaum muslimin, ya, dalam nasihat beliau kepada duat salafiyin, bahkan kepada kaum muslimin di Indonesia, beliau menyebutkan tentang bentuk ketika ditanya perkara apa saja yang menyebabkan terjadinya khilaf, ya, yang menyebabkan terjadi perpecahan, wa yuwasi'ul khilaf, bahkan memperluas perpecahan. Perkara apa saja? Perkara pertama yang beliau sebutkan, subhanallah, adalah at-ta'assub. At-ta'assub al-madmum yang beliau sebutkan pertama kali, ya. Karena pentingnya saya akan bacakan perkataan beliau. Dan ini ada pada halaman yang ketiga dari kitab dari kitab Nuskhah yang beliau tentang sendiri dan minta untuk disebarkan, atau yang beliau disebarkan di kalangan kaum muslimin salafiyin di Indonesia. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang alladzi yazidul firqah wa yusi'ul khilaf, huwa al-awwal, kata beliau, at-ta'assub al-madmum, fanatisme yang tercela. Ya, ini sebab perpecahan. Dan ingat, beliau ditanya tentang perkara yang menyebabkan perpecahan secara umum maupun secara khusus. Secara umum dan secara khusus. Karena beliau ditanya secara umum, perkara apa saja yang memperbesar perselisihan. Maka beliau mengatakan yang pertama adalah at-ta'assub al-madmum. Wa huwa ta'assub ba'd an-nas li ta'ifatin mu'ayyanah bihawa imma li'asabiyyah muqitah tarju ila ta'assubin li jinsin duna jinsin atau li ta'ifatin duna ta'ifah. Kata beliau, dia adalah ta'assub yang tercela, yang dia adalah fanatisme sebagian manusia kepada kelompok tertentu karena hawa. Imma boleh jadi karena fanatisme yang tercela, yang dibenci, yang kembali kepada ta'assub kepada jins duna jins, kepada jenis tertentu bukan jenis yang lain. Jadi dia pilih orang Indonesia, ta'assub kepada orang Indonesia, ya. Dia memilih dengan ukurannya, unsuriyahnya. Seperti disebutkan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, bahwa iblis al-la'in, perkara pertama yang sudah menyebabkan dia menyimpang dan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Karena apa? Ta'assub, takabbur. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda id amartuk?" Apa yang menghalangi engkau ketika aku perintahkan engkau sujud ketika aku perintahkan? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia, yaitu Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Ta'assuban li unsuriyatihi. Fanatik kepada apa? Bahan penciptaannya. Saya dari api, sedangkan dia dari tanah. Subhanallah. Ta'assub yang menyebabkan syaitan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana minal kafirin. Jadilah dia orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dan syaitan tentunya senang dan getol untuk mengajak kita menyimpang dari jalan yang lurus, datang dari segala arah untuk mengajak kita menyimpang. Dan bahan yang paling senang mereka gunakan adalah ta'assub seperti ini. Maka kata Syekh, ya, apakah ta'assub fanatisme kepada jenis tertentu, atau li ta'ifatin duna ta'ifah, atau satu kelompok bukan kelompok yang lain, artinya memilih dengan berdasarkan kelompok atau jenis, ya, atau li maslahatin dunyawiyatin, na'udzubillah min dzalik, atau karena maslahat dunyawiyah, hanya karena harta atau karena jah kedudukan atau karena pujian dan sebagainya, na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita fanatik pada hal tersebut, ya, menolak kebenaran hanya karena itu, ya, naudzubillah min dzalik. Au li bughdi tarfi muqabilin,
atau karena benci kepada pihak yang lawannya. Sehingga kadang al-haq yang diucapkan oleh pihak lawan ditolak karena dia lawan saya. Lawan seteru saya, subhanallah. Ya. Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, ini perkara yang memperbesar khilaf dan menyebutkan sebagai perkara yang berbahaya dan memperbesar khilaf. Kata beliau, "Fatta'assubul madmum hada mimma yazidul khilaf." Maka ta'assub yang terjadi adalah memperbesar perselisihan, kemudian beliau menasihati. Falihada, oleh karena itu, yajibu ala talibil ilmi ay yakuna mutajarridan. Wajib bagi setiap talibul ilmi, penuntut ilmu, untuk mutajarridan. Dia membersihkan dirinya dari hududun nafsiyah, dari kehendak pribadi, kepentingan pribadi dan kelompok. Mutajarridan. Dia ikhlas amalnya lillahi ta'ala dan nasihatnya semata-mata untuk ihqaqul haqq wa ibtalul batil. Ya. Yuridu bi amali wajhillah. Dia menginginkan dengan amal perbuatannya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la yanzuru lin-nasi bihasabi manazilihim wa maratibihim. Tidak melihat kepada manusia karena manazil dan maratibnya, karena kedudukan dan tingkatannya, tidak. Ya. Terkadang karena melihat kedudukan kita merasa takut. Ya. Dan Rasulullah mengingatkan akan hal ini. Ya. Bahwa jangan sampai karena mahabbatan nas, karena takut pada manusia, ya, kita tidak mengucapkan kebenaran. Nauzubillah min dzalik. Ya. Tidak demikian. Maka kata Syekh, tidaklah dia melihat, maksudnya ini ikhlas dalam nasihat, ya, ikhlas dalam nasihat. Walaupun bukan berarti bahwa tentunya bukan berarti bahwa kita menafikan adanya tingkatan dalam manusia, ya kan? Ya kan? Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man lam yu'ti kabirana, wa lam yarham saghirana, wa lam yu'ti li alina haqqahu." Ya kan? Tapi artinya dalam nasihat, dalam menyampaikan al-haq, seperti perkataan Uwais Al-Qarni, maka kita tidak melihat manusia kepada tingkatan dan kedudukannya. Kata Syekh, "Falihada yajibu ala talabil ilmi," bagi para penuntut ilmu, ay yakuna mutajarridan, untuk dia bersih, ikhlas, ya, yuridu bi amalihi wajh Allah, dia menginginkan dengan amalnya wajah Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru lin-nasi ala bihasab manazilihim wa maratibihim, tidak melihat kepada manusia dengan tingkatan dan kedudukannya, faya'riful haqqa birrijal, sehingga dia mengetahui kebenaran dengan orangnya. Karena yang bilang si fulan, oh pasti benar. Karena yang bilang si fulan masih kecil, tidak benar. Maka ini bahaya. Karena melihat kebenaran dengan kedudukan dan kemudian mengetahui kebenaran dengan orang per orang. Ketika jatuh orangnya, stres, bingung. Dahulu saya puji-puji, dahulu saya puja-puja. Pokoknya saya ikut dengan dia di liang kubur sekalipun. Tapi ketika tampak kejelekan, tampak penyimpangannya, dia pun bingung. Karena terlanjur menggantungkan al-haq dengan ar-rijal. Ma'an ar-rijal adilla al-haq. Padahal orang, para ulama kita, menuntun kepada kebenaran. Wal haq wal kitab was sunnah. Sedangkan al-haq adalah kitab was sunnah. Ya? Maka ini adalah satu kesalahan, kata Syekh. Jangan melihat kepada tingkatan dan kedudukan sehingga dia mengetahui kebenaran dengan orangnya. Wa inna ma ya'rifu ar-rajula bil haqqi. Hendaknya dia mengetahui kebenaran orang itu dengan kebenaran yang diucapkannya. Artinya dia mengukur orang dengan apa? Kebenaran. Jika dia benar, meskipun min tarfil muqabil, meskipun dari lawannya, dia terima. Tapi jika dia kebatilan, meskipun dari sahabatnya, maka dia ingkari. Ya? Meskipun kadang fayastumuna aradana, seperti kata Uwais Al-Qarni. Akhirnya karena kita nasihati, kita ingatkan, kita dicela. Wah, memang si fulan tukang fitnah, tukang buat fitnah dan sebagainya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk menyampaikan al-haq. Ya? Bahkan Syekh mengingatkan dari nasihat bagi seluruh kaum muslimin, bagi kita salafin yang ada di Indonesia khususnya. Yang bagilahu an yansura al-haqqa wa man qala bihi. Sepatutnya dia menolong kebenaran
dan orang yang mengucapkan kebenaran. Ya? Wa in kana wadi'an, meskipun dia orang yang hina. Wadi, orang yang rendah. Anak kemarin sore kata orang. Wa in kana wadi'an wa yurda adh-dhalima 'an dhulmihi, dan menolak, mencegah orang yang zalim dari kezalimannya. Unsur akhaka zaliman aw madluman. Ya kan? Dan tentunya menghalangi, menolong orang yang berbuat zalim adalah tamna'uhu minadh dhulmi, menghalangi dia dari perbuatan zalim tersebut. Menasihati dia, mengingatkan dia. Wa in kana syarifa, meskipun dia orang yang mulia, syarif. Ya? Wa in kana sahibu jahil. Wa in kana, meskipun dia pemilik kedudukan. Subhanallah. Subhanallah. Perkataan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili rahimahullah, Imam Ibn Abdul Bar An-Numari, ketika beliau mengucapkan perkataan yang tidak jauh dari perkataan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dan tidaklah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili kecuali mengambil dari nasihat dan wasiat dari para a'immatul Islam wal muslimin. Kata Imam Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid juz ketiga halaman 150, beliau mengatakan, Imam Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid juz ketiga halaman 150, beliau mengatakan, innal ulama lam yazalu yatanadharuna, sesungguhnya para ulama senantiasa bermunadharah, bermunakasyah, hiwar ilmi, pembicaraan masalah ilmu, ya, saling menasihati di antara mereka. Innal ulama lam yazalu yatanadharun, mereka senantiasa bermunadharah, ya, hiwar. Walam yazal minhum عفوا ولم يزل منهم الكبير لا يرتفع على الصغير ولا يمنعون الصغير إذا علم أن ينطق بما علم ورب صغير في السن كبير في علمه والله يمن على من يشاء بحكمته ورحمته. Kata Ibn Abdul Bar An-Numari, ولم يزل منهم الكبير لا يرتفع على الصغير. Ini pembicaraan tentang para ulama. Ya, bahwa para ulama senantiasa bermunadharah di antara mereka, saling menasihati di antara mereka, ya. Kata beliau, kata Imam Ibn Abdul Bar, ولم يزل منهم الكبير لا يرتفع عن الصغير. Dan senantiasa yang besar, artinya ulama al-kibar, la yartafi as-saghir, tidak menyombongkan diri, tidak mengangkat dirinya dari yang kecil, dari ulama yang kecil, ya. Wala yamna'una as-saghir, dan mereka tidak melarang yang kecil, idza alima an yantiqa bima alima, jika mereka mengetahui untuk mengucapkan apa yang mereka ketahui. Jadi tidak dilarang yang kecil menyampaikan apa yang dia ketahui dari ilmu dan nasihat. Dalam itar, dalam cakupan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atu al-mu'min. Ya? Jadi yang besar tidak menyombongkan diri, mengangkat dirinya dari yang kecil, dan tidak melarang yang kecil untuk menyampaikan yang hak, apa yang mereka ketahui dari ilmu. Wa rubba saghirin fi sinni, dan kadang atau berapa banyak orang yang kecil dalam hal umurnya, lebih muda maksudnya, ya, kabirun fi ilmi, tapi dia besar dalam hal ilmunya, ya. Wallahu yamunnu man yasha, dan Allah memberikan nikmat kepada siapa yang dikehendaki, bi hikmatihi wa rahmatihi, dengan hikmah dan rahmatnya. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Apa maksud dari ucapan ini? Ya, bahwa kita lihat para ulama menegakkan kewajiban mereka dengan saling menasihati di antara mereka. Dan mereka adalah contoh yang paling depan untuk perkataan Ali bin Abi Thalib, la ta'rifil haqqa bil rijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Janganlah engkau mengenal kebenaran dengan orangnya, cari tahulah kebenaran, engkau akan mengetahui
orangnya berjalan di atas kebenaran. Mereka adalah contoh yang paling besar dalam masalah ini. Contoh yang paling depan. Maka tidak ada atau salah persepsi kita atau kurang tepat kalau kita mengatakan kemudian ini yang berbicara adalah min kibari ulama, yang sana adalah sigharu al-ulama. Yang penting kita lihat adalah apa yang disampaikan daripada nasihat dan kebenaran. Seorang alim mungkin saja lupa sebuah ayat, ya kan? Mungkin saja lupa sebuah ayat. Bahkan Rasulullah SAW lupa ayatnya sampai dia mengatakan malah kemudian tahun alaiya. Mengapa tidak disambung bacaan saya, ya kan? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pokok kita bahwa Rasulullah SAW lupa dalam salatnya. Sah, mana dia, ya kan? Adapun ahlul bid'ah maka mereka mengingkari dan sebagainya. Ya? Dengan dalil hasan dan sebagainya. Tapi yang penting bahwa kita mengetahui hal ini. Yang penting ikhwani fiddin kemudian adalah apa? Bahwa demikianlah sya'nu talibil haq, keadaan dari orang menuntut kebenaran, mencari kebenaran kepada kebenaran tersebut. Bahwa mereka mencari kebenaran dan mengukur kebenaran karena dia adalah kebenaran, bukan karena orang yang mengucapkannya. Ya, jadi sekali lagi ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, perkara yang kita sampaikan ini sebenarnya adalah suatu bentuk muqaddimah terhadap apa yang kita akan sampaikan dari masalah asabiyah wa ta'assub, yang menunjukkan ikhwani fiddin bahwa perkara yang harus kita perhatikan yang besar perpecahan adalah asabiyah dan nusus, nukilan-nukilan yang kami sebutkan tadi dari Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Imam Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dari Ibnu Abdul Bar An-Numari dan yang lainnya, tidak lain dalam rangka menunjukkan kepada kita kedudukan, nasihat dan bagaimana bahwa ta'assub bisa membawa mudarat yang besar bagi Islam dan kaum muslimin. Yang menunjukkan kepada kita akan ahamiyatu hadzal mawdu'. Ya, tujuan saya ini adalah menunjukkan pentingnya pembahasan dari kitab ini. Dan kalau ahamnya penjelasan tentang pentingnya masalah ini membutuhkan waktu seperti ini, saya memohon maaf. Agak panjang ya. Tapi tujuannya adalah agar kita memahami betul dan apa yang kami sebutkan sebagai jalan untuk memahami apa yang terjadi antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berkembang di saat dakwah sekarang ini. Dan kita sebagai talabul ilmi, sebagai kaum muslimin, mungkin kita merasa diri kita awam, ya, atau dan sebagainya, kita mengetahui sebagian daripada dalil-dalil. Maka kewajiban kita adalah bukan untuk berdiri satu pihak dan membela mati-matian tanpa mencari mana yang hak, mana yang benar. Bukan. Tapi yang kita harus ketahui adalah al-haq itu sendiri. Terkadang fatwa keluar karena adanya informasi, ya, dan tidak akan menyalahkan para ulama karena yang telah mereka fatwakan, meskipun terkadang ada bentuk kesalahan atau tidak kesesuaian. Tidak lain karena mereka menghukumi dengan apa yang sampai kepada mereka. Maka yang jadi masalah adalah terkadang kita tidak tahu siapa yang ahlul haq. Ahlul haq kita sangka dia ahlul batil, atau sebaliknya ahlul batil kita sangka dia ahlul haq. Orang yang salah kita sangka dia benar, orang yang benar kita sangka dia salah. Kenapa? Tidak lain terpulang karena kita belum menyadari al-haq itu sendiri, dan kemudian kita tidak tahu siapa di antara mereka yang berjalan dengan al-haq tersebut. Ya? Maka sekali lagi al-amal bil ilmi, al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Maka kita harus mendasarkan kepada ilmu. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan kita, dan saya tidak perlu memberikan rangkaian tentang penulis Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ini ta'rif, dia sudah cukup, tidak membutuhkan penjelasan tentang siapa dia, karena juhudnya al-ilmiyah wal amaliyah, perbuatan beliau secara amal maupun
secara ilmi telah tampak. Ya. Dan karena itu kita tidak memanjangkan waktu dan membahas siapa beliau dan bagaimana beliau. Ya. Cukuplah bagi kita satu perkataan dari Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani ketika beliau ditanya tentang Syekh Rabi dan Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah tentang bagaimana mereka dan siapa yang merupakan mereka. Maka kemudian Syekh Al-Albani memuji keduanya dan mengatakan bahwa tidaklah memusuhi mereka illa jahil atau sahibu hawa, kecuali orang yang jahil atau pengekor hawa nafsu. Dan adapun orang yang jahil fayu'allam, maka dia diajar. Adapun orang yang sahibu hawa, maka kita hanya berdoa kepada Allah agar mereka disembuhkan dari hawa nafsunya. Kemudian Syekh Al-Albani menyebutkan sedikit nasihat beliau kepada Syekh Rabi tentang masalah uslub, tentang sedikit metode beliau dalam menyampaikan dakwah. Namun wallahu a'lamu bissawab, yang tampak kepada kita dari nasihat Syekh Al-Albani rahimahullah adalah bahwa seandainya Syekh Rabi agak melembutkan sedikit ibarahnya, ungkapannya ketika mengkritik, tentunya lebih bermanfaat bagi orang yang khususnya mereka punya asabiyah, ta'assub, fanatisme kepada orang yang dikritik. Dengan kata lain, bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah bahkan dengan sahih dalam perkataan yang lainnya beliau mengatakan bahwa madatul ilmiah, sisi keilmiahan dari kritikan Syekh Rabi dalam mengkritik orang-orang yang menyimpang dari kebenaran tidak ada salahnya, tidak ada kesalahan di dalamnya. Sisi ilmiahnya yang beliau ingatkan adalah masalah dalam uslub, dan uslubnya pun berkaitan dengan masalah adanya orang-orang yang ta'assub, fanatis, ya. Karena seorang terlanjur menakwahkan misalnya Sayyid Qutb. Ketika Syekh Rabi menukil dan mengkritik Sayyid Qutb, orang-orang kemudian fanatik, menolak kebenaran karena fanatisme yang berlebihan kepada Sayyid Qutb tersebut. Maka ini merupakan haji, salah satu penghalang dia menerima kebenaran. Hanya ini disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Ya. Bukanlah beliau mengatakan bahwa Syekh Rabi terkenal dengan lidahnya yang keji, ucapannya yang tidak senonoh dan sebagainya, tidak. Ya. Syekh Rabi rahimahullah, hafizahullah, terkenal dengan kesabarannya dalam memberikan nasihat. Orang yang dia kritik, tidaklah dia kritik tidaklah dia kritik terang-terangan, kecuali setelah mengkritiknya secara sembunyi-sembunyi. Setelah murasalah, mengirim surat, menasihati dan mengingatkan dan lain sebagainya. Ala kulli hal ikhwani fid din, bahwa Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah sudah cukup dari pengenalan tentang beliau. Karena itu ada awanun asyuru ilal maksud, kita masuk kepada tujuan kita. Maka kita masuki pembahasan yang merupakan perkara yang penting, yaitu masalah at-ta'assub ad-damim wa atharuhu, ta'assub yang tercela dan dampaknya. Ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, Syekh hafizahullah setelah mengingatkan dengan khutbatul hajah, maka beliau menjelaskan tentang perkara ta'assub ini. Beliau mengatakan bahwa masalah ta'assub adalah masalah yang mawdu'un khatirun jiddan, kata beliau. Perkara yang sangat berbahaya. Ya? Dan dia adalah masalah ta'assub az-zamim, ta'assub yang tercela, dan dampaknya yang dia daun udal, yang dia adalah penyakit yang kronis, penyakit yang sangat berbahaya, yang telah merusak akal umat. Bahkan وحطم المبادئ, merusakkan dan menghancurkan perkara-perkara pokok, usul-usul, wafataka bil arwah, dan menghancurkan roh-roh. Ya, masalah asabiyah. Dan bahkan dia mengatakan, wa innahu la awwalu da'in ibtuliya bihil khalqu, bahkan dia adalah penyakit pertama yang menimpa umat, yang menimpa seluruh makhluk. Ya, fa iblisul la'in, maka iblis yang terlaknat, awwalu asin kana sabab maksiyatihi huwa ta'assub. Iblis yang tercela, awal maksiatnya
adalah karena ta'assub, fanatik. Dan fanatik yang kami maksud adalah fanatik kepada unsuriyah, fanatik kepada bahan penciptaannya. Ya, dari ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, ya, ayat ke-12, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma manakan tusjida id amartuk?" Apakah yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan? Berkatalah iblis, "Wa bi'sa ma yaqul." Dan sejenis apa yang diucapkan? "Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka dia menyangka bahwa tanah yang dia rendah dan diinjak pasti lebih rendah daripada api yang dia membakar dan menyala. Jadi ini adalah fanatisme dan ta'assub yang tercela. Maka kita tidak ingin untuk terlibat atau masuk dalam diri kita perkara yang seperti itu. Dan kata Syekh rahimahullah menasihati kita bahwa kewajiban setiap mukmin untuk memeriksa dirinya masing-masing, untuk memperhatikan dirinya masing-masing, adakah bentuk asabiyah fanatisme ini ada pada diri kita, yang dia merupakan perkara pertama yang mengeluarkan iblis dari surga. Kenapa? Setelah perbuatan atau perkataan iblis, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-16? Fahbit minha. Keluarlah engkau dari mana? Dari surga. Maka sababul ikhraj, sebab keluarnya seorang dari nikmah, dari al-falah, dari kejayaan adalah ta'assub. Sebagaimana iblis dikeluarkan dari surga karena fanatismenya. Fama 'alaika an tatakabbara fiha. Tidak layak engkau sombong di dalamnya, itu di jannah. Maka ikhwani fid din, perkara seperti ini perlu kita perhatikan. Kita alhamdulillah khair. Kita alhamdulillah dalam atas kebaikan. Qad arafna at-tariq. Kita mengetahui kebenaran dan jalan yang lurus. Wa azamna al-masir. Dan alhamdulillah kita semua berazam, ya kan? Bertekad semua untuk berjalan di jalan yang lurus ini. Meskipun kata orang, jalan Ahlus Sunnah, jalan Salafiyah, jalan yang paling panjang katanya. Ya. Orang bilang jalan yang panjang, banyak jalan pintas. Ya, lewat hamasa, lewat demonstrasi dan sebagainya. Tapi kita bersabar. Setelah kita mengetahui al-haq, man azm, dengan keyakinan dan ijtihad untuk berjalan di atasnya. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, man istatala at-tariq du'afa mashihu. Barang siapa yang menganggap perjalanannya panjang, maka pasti akan lemah jalannya, ya kan? Maka kita harus optimis, ya kan? Ya, kita harus optimis. Kita harus bersemangat mengatakan alhamdulillah, saya mengetahui al-haq dan saya ingin berjalan di atasnya, dan saya meyakini al-haq ini dengan jalannya yang panjang ini adalah jalan yang terringkas menuju kebaikan dunia dan akhirat. Jalan yang terpintas. Jadi jangan terpengaruh dengan perkataan bahwa dia yang terpanjang. Tidak. Dia yang terringkas, terpendek. Kenapa? Kalau kita merasa terlalu panjang, kita cepat dihinggapi rasa jemu. Ya. Berjalan sekali, berdakwah sekali, dibantah orang. Bicara sedikit, dilecehkan orang. Memang panjang jalan ini. Kita pun berhenti dan berpaling. Tidak, ya. Man istatala tariq da'ufa mashku. Perkataan yang penuh hikmah dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, kita yakin jalan kita pendek. Karena itu kita jalan, ya. Meskipun orang menyangkanya panjang. Maka kalau begitu kita pun setelah mengetahui al-haq dan berazam untuk berjalan di atas al-haq, ya, dan berijtihad, bersungguh-sungguh berjalan di atasnya. Seperti kata Nabi, innal jannata mahfufatun bil makarih wa innan nara mahfufatun bis syahwat. Sesungguhnya jannah
dipenuhi, dihiasi dengan perkara yang tidak menyenangkan. Dan bahwa neraka dihiasi dengan perkara-perkara sesuai dengan syahwat yang terlarut dalamnya hawa nafsu. Maka pasti ada bentuk keengganan dalam diri kita, keberatan untuk mengikuti jalan tersebut. Tapi kita kuatkan, ijtihad. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Ya, maka kita berjalan. Namun perlu kemudian selanjutnya kita memperhatikan. Jangan sampai kemudian kita lupa hidayah ala tariq. Hidayah di atas jalan yang lurus tersebut. Karena manusia tidak mungkin mencukupkan diri dari dua hidayah. Hidayah ila tariq wa hidayah ala tariq. Hidayah untuk menuju jalan yang lurus dan hidayah untuk berjalan di atas jalan yang lurus tersebut, untuk istiqamah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Ya? Karena itulah Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya perkataan yang sangat bagus ketika menjelaskan dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah, ketika menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Ya? Menyebutkan tentang hidayah. Demikian pula Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan tentang makna dari surah Al-Fatihah, dalam penjelasan tentang ihdinas siratal mustaqim. Karena kita mengatakan, saya tahu sudah berjalan di jalan yang lurus. Buat apa lagi minta ihdinas siratal mustaqim? Buat apa lagi minta jalan yang lurus? Apalagi memintanya dalam salat kita diulang-ulang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Menunjukkan kedudukan surah Al-Fatihah. Kita baca terus. Apa hikmah dari tikrar, dari pengulangan tersebut? Ya? Apa hikmah dari perkataan Allah dalam hadis kursi? Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika Allah mengatakan, "Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala." Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hada li 'abdi, ya, wa li 'abdi ma sa'ala. Maka kemudian kita minta ihdinas siratal mustaqim. Setelah menunjukkan kefakiran kita kepada Allah, bahwa kita hanyalah menyembah kepada Allah dan beristi'anah memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kemudian kita merasa bangga dengan ibadah kita, karena ibadah kita tidak mungkin lepas dari isti'anah. Karena itu ihdinas siratal mustaqim. Karena itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dua perkara yang bergandengan, ibadah dengan isti'anah. Kata Rasulullah, la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amali. Kata Rasulullah hadis yang sahih, tidak seorang hamba, tidak seorang pun akan masuk dalam jannah karena amal perbuatannya. Maka para sahabat mengatakan, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya hai Rasulullah. Kata Rasulullah, hatta ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu. Kecuali Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Itu apa? Bahwa tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil dari ibadah kita, ya, hasil dari tauhid kita semata-mata adalah haqqu in'amin wa fadlin. Adalah hak yang diberikan Allah karena semata-mata nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya rinciannya antum dapatkan dalam syarah kitabut tauhid. Ya? Syarah kitabut tauhid. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Itu apa? Sirat, jalan menuju kepada jalan yang lurus. Dan kemudian istiqamah di atas jalan yang lurus itu. Kalau begitu, tidak mungkin kita lepas atau merasa cukup dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala tampak kepada kita